Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikran Masyarakat BM 21107071200016, mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan, dosen pengampu mata kuliah Nafwan Arikman, Dr. SKM MKes. Baiklah, saya akan membacakan hasil presentasi yang saya dapatkan, Etika dan Hukum Kesehatan. Baiklah, pembahasan mengemukakan dan menjelaskan dan memberikan contoh praktik etika di dalam profesi kesehatan seperti dokter gigi, perawat, bidan, kesehatan masyarakat. Baik, selanjutnya dokter. Hakikat praktik kedokteran adalah upaya manusia untuk menolong kesesamaan di dasarnya kemurnian niat. Sesungguhnya kerja yang berorientasi pada kebutuhan pasien serta mengutamakan keselamatan pasien. Etika dan hukum keduanya merupakan tolak ukur perubahan kemanusiaan yang dilakukan dokter dalam menjalankan profesinya. Contoh yang dapat saya ambil adalah seperti yang di Singapura, seorang pasien pernah dirawat di rumah sakit swasta karena menderita kanker rahim stadion terminal yang mengalami penyumbatan keduanya ureternya, sehingga dipasang kateter yang menghubungkan ureter dengan dunia luar. Baiklah, yang nomor 2, dokter gigi. Para dokter gigi harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang membutuhkan pertolongan, terutama saat mereka menghadapi persoalan gigi atau rongga mulut. Bukanlah salah satu akhlak mulia yang diajarkan oleh setiap agama adalah suka menolong. Pada sisi lain, setiap dokter gigi wajib mematuhi kode etik kedokteran gigi sejak disumpah untuk menjalankan praktik profesinya. Baiklah, contoh yang dapat saya ambil ada 2, yaitu 1, dalam menghadapi pasien yang berasal dari golongan ekonomi lemah. Seorang dokter gigi tidak boleh menolak si pasien karena alasan biaya. Yang kedua, hal ini yang tak kalah penting adalah bertanggung jawab dokter gigi atas eksistensi perawat, karyawan administrasi, ataupun laboratorium. Baiklah, yang selanjutnya, perawat. Yang dimaksud dengan etika keperawatan adalah suatu sikap etis yang harus dimiliki oleh seseorang perawat sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengemban tugasnya sebagai seorang perawat dengan menerapkan norma-norma etis keperawatan dalam kehidupan profesi dan kehidupan bermasyarakat. Baiklah, selanjutnya prinsip etika perawat. Ada 4 prinsip etikanya. Yang pertama, autonomi, kemandirian. Yang kedua, beneficence, berbuat baik. Yang ketiga, justice, keadilan. Yang keempat, non-maleficence, tidak merugikan. Contohnya, perawat memiliki tugas sebagai pelaksana asuhan keperawatan, memberi penyuluhan dan konseling terhadap pasien, melakukan penelitian di bidang keperawatan, dan melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan sebagai pelaksana tugas dalam keadaan tertentu, sesuai dengan memperhatikan etika dan prinsip keperawatan. Baiklah, yang selanjutnya bidan. Sebagai seorang tenaga kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seorang bidan harus melakukan tindakan dan praktik kebidanan secara etis, secara harus memiliki etika kebidanan yang filosofis, profesi, dan masyarakat. Contoh yang saya ambil adalah bidan. Bidan berperan dalam memberikan persalinan yang aman, memastikan bahwa semua penolong persalinan mempunyai pengetahuan, keterampilan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih. Kesehatan masyarakat. Dikarenakan tanggung jawab melayani kesehatan masyarakat yang besar, diperlukan suatu kode etik dan juga peraturan yang dibuat secara khusus untuk menjadi acuan bagi para praktisi kesehatan masyarakat. Kode etik tersebut dapat memberikan suatu acuan dan juga panduan bagaimana praktis kesehatan masyarakat bertindak sehingga tidak melanggar kode etik yang ada di sebelumnya dan meminimalisir pandangan negatif dari masyarakat. Contohnya, kesehatan masyarakat berperan dalam suatu keadilan di mata dibutuhkan suatu jaminan untuk terpenuhinya hak atas kesehatan yang ada di masyarakat. Diperlukan suatu pemeriksaan yang menyeluruh untuk menganalisa kebutuhan kesehatan yang ada di masyarakat.
supaya peraturan yang dibuat oleh pemerintah dapat melaksanakan perannya dalam memenuhi kesehatan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, atau hanya itu yang dapat saya materi yang saya cari. Mohon maaf ada yang kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.